Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh solehah, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, barakallahu fikum, wa masya Allah. Sehat semuanya? Ya, semoga senantiasa Allah memberikan kepada kita semua berupa kesehatan, ya, karena nikmat yang Allah berikan yang terbesar adalah kesehatan dan nikmat iman. Tayyib, pada kesempatan hari ini kita akan mulai ya pelajaran, yaitu pelajaran tauhid yang akan membahas yaitu tentang rukun Islam yang keempat dan yang kelima. Anak-anak soleh solehah, pada pagi hari ini kita awali terlebih dahulu pembelajaran tauhid dengan berdoa. Persiapan berdoa, duduk anak soleh, kami anak soleh, siap duduk rapi. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sholih dan sholihah, pada pagi hari ini kita akan memasuki pembelajaran di bab yang baru. Tapi sebelum kita memasuki pelajaran di bab yang baru ini, kita terlebih dahulu mereview pelajaran yang kemarin, yaitu di bab yang kelima, yaitu rukun iman rukun Islam yang kedua dan yang ketiga. Apa itu rukun Islam yang kedua dan yang ketiga? Mendirikan sholat. Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat. Ya, betul. Di sini Ustadz mau bertanya kepada anak-anak solih dan solihah, apa itu pengertian dari mendirikan sholat? Ada yang tahu? Ya, apa? Yaitu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan sholat 5 waktu dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala serta mengerjakannya dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul. Kemudian apa itu pengertian dari menunaikan zakat? Yaitu mengeluarkan atau peribadahan kepada Allah dengan mengeluarkan sebagian harta kita dan memberikan kepada orang lain yang berhak menerimanya. Ya, dua itu. Thayyib, anak-anakku sholih dan sholihah, pada bab yang ke-6 ini kita akan mempelajari rukun Islam yang keempat, yaitu apa?
puasa di bulan Ramadan. Kemudian rukun Islam yang kelima apa? Berhaji ke Baitullah bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Ya, dua ini akan kita bahas di bab yang ke-6 ini. Ya, diperhatikan ya. Thayyib. Anak-anak soleh dan solihah, di sini kita akan membahas apa makna puasa. Nah, mesti ada yang pernah dengar apa itu puasa? Yaitu menahan diri, ya, peribadahan kepada Allah dengan meninggalkan makan, ya, meninggalkan makan serta meninggalkan minum dari dan selainnya dari keduanya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, anak-anak solih dan solihah, jadi makna puasa itu adalah menahan diri atau menahan nafsu kita dari makan, minum, serta marah dan sejenisnya, atau sifat-sifat yang lain yang berlawanan dengan hawa nafsu kita. Contohnya kita berkeinginan untuk makan, kita tahan dulu. Untuk marah kepada temannya nggak boleh juga, ditahan dulu ya. Nah, itu namanya puasa menahan diri. Nah, jadi ketika puasa itu kita biasanya sering puasa Ramadan. Nah ini di sini makna puasa yaitu makna puasa Ramadan, dan ada juga puasa-puasa sunnah yang lain ya. Tapi di sini adalah makna puasa di sini adalah puasa Ramadan. Thayyib, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Jadi seseorang diperintahkan untuk berpuasa di situ agar mereka itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bertakwa di situ ya. Karena puasa itu adalah bentuk beribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita agar mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan orang-orang sebelum kita di zamannya nabi-nabi sebelum kita ya, itu juga disyariatkan berpuasa. Misalkan ya, puasa Daud yaitu sehari puasa, sehari tidak, itu puasanya Nabi Daud alaihi salam. Dan juga ada puasa yang lain, puasa Senin, Kamis. Ada juga puasa apa? Puasa Tasyu'a ya, yaitu puasa di bulan setiap pertengahan bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15. Nah, itu puasa yang lain. Jadi perintah puasa ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan di dalam surah Al-Baqarah ini ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, nah kita harus mengerjakan sebagai makhluk Allah dan hambanya Allah. Kita harus mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian nah, di sini selanjutnya kita akan mempelajari yaitu makna haji ke Baitullah
Ini siapa yang tahu? Saudaranya mungkin, atau kakeknya, atau ayahnya yang pergi naik haji, atau bila dibilang begitu. Ada? Oh iya, soleh. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi seseorang kalau sudah mampu atau memiliki harta lebih ya atau cukup, nah mereka diperintahkan untuk pergi ke Baitullah. Jadi makna haji ke Baitullah yaitu pergi ke Baitullah ya pada waktu tertentu untuk menunaikan amalan tertentu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini apa pengertian dari Baitullah ini? Ada yang tahu? Rumah Allah. Di mana rumah Allah? Nah, di sini Mekkah Al-Mukarramah ya. Di sini mereka menunaikan haji, mereka di sana ya. Kiblatnya orang Islam adalah Baitullah. Nah, ini ya. Baitullah ini dibangun oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam berserta anaknya itu Ismail alaihissalam, Nabi Ismail ya. Ya, jadi seseorang kalau untuk sholat itu menghadapnya ke sini, ke Ka'bah ya. Jadi arah kiblat kita, sholat kita adalah ke Baitullah ini ya. Jadi seseorang kalau sudah memiliki harta cukup ya, mungkin mudah-mudahan kita semua bisa pergi ke sana ya, anak-anak solih dan solihah. Amin ya. Karena peribadahan ini adalah untuk menyempurnakan rukun Islam kita ya. Ya, agar peribadahan kita kepada Allah itu lebih sempurna. Barakallahu fikum ya, seperti itu ya. Nah, baik anak-anakku salih dan salihah, kita akan melihat hadis atau apa Rasul Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang perintah untuk menunaikan haji ini. Nah, di sini ya, perintah dalilnya menunaikan haji adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, di sini. Jadi apabila seseorang itu belum sanggup, misalnya harta itu belum mencukupi untuk pergi ke sana, ya belum ada belum diperintahkan. Tapi kalau sudah hartanya cukup ya dan bisa pergi ke sana, maka seseorang itu ada kewajiban ya. Jadi kewajiban haji ini harus memenuhi syaratnya. Misalkan contohnya hartanya sudah banyak ya. Ya, cukup untuk pergi ke sana, ada biaya pergi ke Baitullah. Kemudian tenaganya juga. Nah, tenaganya dia harus badannya juga kuat fisiknya. Orang sakit tidak ya. Kalau pergi ke sana takutnya nanti membahayakan diri orang tersebut, maka dari itu harus sehat jasmani juga ya. Nah, begitu, seperti itu salah satu atau beberapa syarat untuk menunaikan haji. Jadi Allah memerintahkan di sini harus juga memenuhi syaratnya bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, ke Mekkah Al-Mukarramah ya, untuk menyempurnakan ibadah di sana. Ya. Baik, anak-anakku shalih dan salihah, sebagai seorang muslim ya, seorang yang beragama Islam,
kita harus meyakini bahwa orang yang mengingkari kewajiban puasa dan haji adalah kafir. Jadi seseorang kalau tidak beriman atau menjalankan rukun Islam atau mewajibkan untuk mengerjakan puasa dan haji adalah mereka telah keluar dari Islam. Jadi seorang yang muslim atau Islam itu wajib mengerjakan puasa, ya. Tidak boleh mengingkarinya. Tidak boleh menolak kewajiban ini, ya, sebagai seorang muslim. Ya. Jadi kalau kita sudah ini, ya, kita seorang muslim itu wajib di sini. Dari yang pertama kemarin apa? Rukun Islam yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji ke Baitullah bila yang mampu. Jadi dari kelima ini mereka harus meyakini dan mengerjakannya, ya. Nah, dan itu adalah kewajiban seorang muslim, orang Islam. Baik, anak-anakku sholih dan sholihah, semoga sedikit ini bermanfaat bagi kita, ya. Barakallahu fikum. Nah, selanjutnya kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa setelah belajar. Duduk anak solih, kami anak solih, siap duduk rapi. Doa setelah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wal harami wa azabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.